Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noranelini Lover, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2019, ingin memaparkan sedikit tentang peranan Sunan Gunung Jati dalam proses penyebaran Islam di tanah Cirebon. Wali Songo atau Sembilan Wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Sembilan wali ini memiliki keterkaitan erat, baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah. Pemilihan wilayah-wilayah ini bukanlah tanpa sebab, tapi sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa dan wilayah lainnya. Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati merupakan salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Nyai Rara Santang mengubah namanya menjadi Syarifah Mudaim setelah ia masuk ke dalam agama Islam. Sunan Gunung Jati sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Ia kemudian diberikan dukungan oleh Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang sekaligus merupakan pamannya dari pihak ibu. Sunan Gunung Jati mendapatkan amanah untuk menyebarkan Islam di daerah Cirebon. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati berkembang menjadi sosok mubalik Islam terpandang. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon dan menjadi sultan pertama sebagai pendiri dinasti dan berhasil melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Di bawah kekuasaannya, Cirebon menjelma menjadi kerajaan Islam yang besar. Pengaruh Islam bisa berkembang hingga hampir seluruh Jawa Barat dan Sunda Kelapa. Perannya sebagai salah satu dari Wali Songo juga mempermudah sosialisasi Islam di seluruh Jawa bersama para wali lainnya. Selain berperan sebagai mubaligh di wilayah Cirebon untuk mengembangkan Islam ke seluruh Jawa Barat, Sunan Gunung Jati juga berperan memegang kekuasaan Cirebon di Istana Pakungwati, Negara Caruban. Sunan Gunung Jati mendapatkan gelar sebagai Wali Kutub atau pemimpin para wali. Pada masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era keemasan dari perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Sunan Gunung Jati, Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana di tahun 1447 sampai 1479. Cirebon merintis pemerintahan berdasarkan asas Islam. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan bahwa beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Di lingkungan masyarakatnya, selain dikenal sebagai pendakwah, Sunan Gunung Jati juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwahnya tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan. Demikian juga telah dipertimbangkan dari aspek sosial, politik, ekonomi, nilai geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Sebagai bagian dari Wali Songo, Sunan Gunung Jati dalam berdakwahnya menerapkan berbagai metode dalam proses Islamisasi di tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yakni menggunakan metode Mau'izatul Hasanah wa Mujadalah billati hiya ahsan. Selain itu, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional.
Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Dengan cara yang amat bijaksana, masyarakat awam itu mereka hadapi secara massal. Ketiga, yakni menggunakan metode tadarruj atau tarbiyatul ummah. Dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pesantren. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. Selain itu, selama masa pemerintahannya, banyak dari program-program pemerintahannya yang berhasil, di antaranya prestasi dalam bidang militer. Hal ini ditunjukkannya dengan kemenangan melawan Portugis kala itu. Selain itu, keberhasilannya dalam bidang agama bisa dilihat dari keberhasilannya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan intens untuk mengembangkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Dalam bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati berhasil memajukan bidang ekonomi perdagangan dengan negeri-negeri Campa, Malaka, Cina, dan Arab. Dalam bidang sosial, Sunan Gunung Jati juga berhasil membangun karakter masyarakatnya untuk lebih mandiri. Dalam bidang pendidikan, guru memiliki otoritas penuh sebagai seorang pengajar. Akses penggunaan naskah-naskah sebagai sarana bahan ajar menjadi lebih mudah. Dengan keberhasilan pemerintahannya yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, menyebabkan banyak di antara masyarakat-masyarakat tersebut pada akhirnya memeluk agama Islam. Sebagai sosok historis, intelektual, dan mubaligh yang lebih memilih mendakwahkan dan menciarkan ajaran Islam bagi masyarakatnya daripada menjadi penguasa formal birokratis di Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati telah menanamkan suatu peradaban moral dan teologis bagi Muslim Indonesia terutama di Cirebon. Karena itu bukti kejayaannya dapat ditemukan melalui bangunan tajuk atau masjid dengan keragaman seni dan filosofinya. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid Merah Panjunan merupakan bukti peradaban Muslim klasik Indonesia dari Sunan Gunung Jati selama kurun waktu 1479 hingga 1568 Masehi di Cirebon. Pengaruh Sunan Gunung Jati terhadap perkembangan Islam di Jawa sangatlah besar. Adanya kerajaan Islam di Demak dan Banten merupakan beberapa contohnya. Tak kalah pentingnya lagi, kontribusi Sunan Gunung Jati pada perkembangan Islam di Jawa Barat diterima baik oleh masyarakatnya. Bahkan banyak dari masyarakat tersebut akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai peran Sunan Gunung Jati dalam proses penyebaran Islam di Cirebon. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.